Sayyidati rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, izinkan kami menyampaikan kisah ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu menyewa perahu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Dia meminta kepada nelayan untuk dibawa keluar dari bibir pantai untuk bisa menikmati keindahan pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu di atas sampan kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat ilmu tentang mengolah pikiran. Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu pernah belajar ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah Pak. Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan 1/4 lagi dari peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3/4 dari peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Lalu nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampan kita ini akan tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan, nelayan itu mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak.
Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan diri, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Namun dia abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage, seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan perbedaan sosial. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai Idul Hajj, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme, dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya untuk berbagi. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya. 41. Zahral fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah membuat mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Jika Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya, maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan?
Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Pertama adalah menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra. Artinya orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Mana terdalam dari berbagi baik dalam keadaan luang maupun sempit adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban, tetapi substansinya adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan bersesama sebagai sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol kelas, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa, hujan turun tanpa dipaksa. Karenanya kesabaran dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi. Kehidupan bergerak tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Di era yang penuh dengan berita hoaks dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka melakukan saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya, apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya, apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak orang hadir, tapi sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang tidak dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang. Satu program bisa merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia daun, manusia ranting, dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, menguning, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Namun bila beban itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Ia tidak perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya sendiri, tapi memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kehidupan kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan, tetapi proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai,
tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang menghidupkan, dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Saya akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana wa wafiqna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track of all my tasks. I start by brain dumping everything I need to get done in a list view. Next, I set a priority and a due date to keep things on track. I create custom statuses to organize my progress exactly how I want. I like to add the action items field so AI can show me the next steps. I add my teammates as watchers so they're in the loop. ClickUp makes work easy, from personal projects to running a multi-billion-dollar company. Click the link below to create your workspace for free.
Allahumma asli ahwalana wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda. Aminatan mutmainnah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya iya. Saya kemarin udah diambil Pak. Oh iya. Mari mari. Dari Resi Pak, izin Pak. Iya iya mari.
Cateo. Salim semua. Salim. Salim. Serah terimanya di mana?
Siap, siap. Sampannya dari mantap sampannya. Oh, sampannya, cerdas sampannya. Sampannya perlu dipinjam.
dicabut. Oh, ini mau Iya, dicabut? iya. Sorry.
Indonesia itu menarik ya. Orang-orangnya tuh senang banget saling sapa. Seperti setiap dari mereka masih percaya akan namanya niat baik. Saling bantu tanpa perlu ada balasan, tanpa pilih kasih. Dan yang seperti ini adalah yang membuat kita semuanya sepenuhnya Indonesia. Untuk 35 tahun dan selamanya. Beli yang coolnya Coolbet. Indofood Ice Cream Cool. Fruity Mangga dan Eagle Vanilla Choco. Lollipop Grape Berries dan Choco Sprinkles. Indofood Ice Cream Cool. Coolnya Coolbet. Alhamdulillah. Punya atau kendalanya sebagai pembisnis ini apa sih Pak? Ya naik dan turunnya ya kayak kemarin-kemarin yang musim PMK itu. Kita mengalami kerugian yang besar sekali karena penyakit yang belum diketemukan obatnya. Tapi sekarang alhamdulillah saya punya obat tradisional yang bisa menyembuhkan atau antisipasi hal itu bisa teratasi seperti itu. Kalau menanggapi tahun atau Idul Adha sendiri ini Pak, bagaimana peningkatan pembelian dari para konsumen di tahun ini? Untuk peningkatan pembelian di sini alhamdulillah ya Mbak, saya sudah terjual hampir 80-an dari sekian hari saya buka. Tahu Pak, terkait omsetnya sendiri mendekati Idul Adha ini sebagai pebisnis ini berapa peningkatan persentase dari omset yang didapatkan? Kalau omset peningkatan penjualan kalau mendekati bisa naik 20% Nana. 20%. Iya, di kalau 80 jadi bisa tambah 20 sampai 30 ekoran. Karena kan pada ngumpul, jadi kita tinggal nampung yang sudah ngumpul-ngumpul itu. Kelebihan dari kandang Bapak sendiri dibandingkan mungkin dengan tempat-tempat yang lain ini apa Pak yang diunggulkan? Kelebihannya kita satu ini ya ada kasurnya. Ini ada kasurnya untuk supaya dia selalu kering, tetap kering dan kebersihannya terjaga. Dan untuk makanannya sendiri kan kita ada kelengkap. Jadi ada katul, ada jagung, ada rumput. Jadi semua terpenuhi. Jadi staminanya kan kelihatan tau ini gemuk-gemuk semua ini. Nah di situ. Terima kasih Bapak Agus untuk waktunya. Kalau Anda mau mencari hewan kurban, bisa diperhatikan untuk ciri-ciri hewan kurban itu tentunya yang sudah berumur, kemudian yang terlihat gemuk dan juga matanya bersih. Kalau dari Semarang kami melaporkan, ini juga ada beberapa keunggulan dari ternak di sini, di mana ada kasur atau papan begitu ya, agar kotoran dari hewan ini tidak bercampur dengan tubuh dari hewan kurban seperti sapi dan juga kambing. Dari Semarang, Jesse Lutfia, Dedi Setio melaporkan. Penjual hewan kurban di Surabaya mendapat berkah melimpah di momen Lebaran Idul Adha 2026. Permintaan hewan kurban kambing dan sapi meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ulasan lengkapnya bersama jurnalis Kompas TV Alfian Rahman dan juru kamera Misbahul Munir. Idul Adha atau Hari Raya Kurban memberikan berkah tersendiri bagi peternak hewan kurban, begitu baik itu kambing maupun sapi yang ada di Surabaya. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di peternak kambing yang juga menjajakan hewan kurban di Jalan Maijen Sungkono. Nampak di layar kaca Anda, saudara, ini juru kamera saya Misbahul Munir akan menunjukkan pada Anda. Di sini selain ada kambing, begitu ada juga sapi, berbagai macam jenis sapi, mulai dari sapi Madura, sapi Lemosin, termasuk juga simental. Di sini dijajakan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Kurban untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen dalam leluasa memilih begitu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa sebenarnya dampak positif atau cuan yang berhasil diraih oleh para peternak maupun pedagang hewan kurban di Surabaya, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan salah satu pemilik atau pengelola peternakan dan juga lapak hewan kurban yang ada di Maijen Sungkono, Surabaya. Bapak, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa? Denny Setiawan. Ya, Pak Denny Setiawan. Mungkin bisa dijelaskan Pak, sudah buka sejak kapan dan hingga saat ini omsetnya sudah bagaimana Pak?
peningkatannya di momen Idul Adha kali ini? Iya, alhamdulillah kita buka mulai kira-kira 1 bulan yang lalu, dan untuk stok sapi di Mejen Sungkono ini sekarang sudah ada sapi sekitar 130 dan untuk kambingnya ada 150. Dan untuk sapinya kami ini memang lebih banyak daripada tahun kemarin karena memang pesanan untuk tahun ini sangat membludak gitu. Sangat banyak sekali gitu. Pak, sapi jenis apa saja di sini yang ditawarkan dan yang paling diminati oleh masyarakat, termasuk juga harganya mulai dari berapa sampai berapa nih Pak Den? Untuk sapi di tempat kami ada jenis sapi Madura, sapi Limosin, sapi Simental. Dan untuk takmir masjid atau kantoran itu lebih banyak yang diminati adalah sapi Madura, karena memang sapi Madura lebih ekonomis, harganya terjangkau gitu. Kalau rentang yang harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Kita mulai harga 17 juta sampai yang terbesar seperti ini ada harga 120 juta. Kalau untuk kambing sendiri ini yang paling menarik dan juga mungkin yang paling digemari oleh masyarakat yang ingin berkurban di tahun ini, jenis kambing apa dan harganya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Kita ada kambing jenis Etawa dan memang untuk yang diminati itu di angka harga 3 juta sampai 4 juta. Pak, ini kan hampir mungkin tiap tahun juga buka ya Pak ya. Mungkin ada nggak perbandingan okupansi atau mungkin pendapatan dan juga penjualan begitu dari tahun sebelumnya dibanding dengan tahun ini begitu Pak? Mungkin sementara ini kan masih jalan ya Pak ya tahun ini Pak? Untuk perbedaan dari tahun kemarin memang tidak begitu besar perbedaannya, tapi untuk harganya memang lebih kebanyakan harga yang di bawah 25 itu yang diminati oleh para customer gitu. Pak, harapannya Pak untuk mungkin masyarakat yang ingin berkurban tahun ini, mungkin saran dan tipsnya memilih hewan kurban yang sehat itu seperti apa sih? Ya, untuk tips atau saran untuk customer, jadi pilihlah hewan kurban itu yang benar-benar sehat dan sesuai syariat. Antara lain itu dari segi poelnya dan untuk kesehatannya seperti itu. Adalah jagal, jadi kita sudah tidak mau ambil pusing ketika ada sapi yang sakit, langsung kita potong seperti itu. Dan untuk kendalanya untuk tahun ini memang masih musim hujan, jadi itu juga yang membuat kambing atau sapi itu sedikit ada terkendala di situ. Terakhir sekali, ini udah berapa persen Pak dari total yang stok di sini yang udah laku Pak? Sudah 90%. Ini bahkan masih kurang, ini stoknya masih kurang. Kita masih cari, kita masih ambil yang stok yang di kampung juga untuk memenuhi kebutuhan kami di sini. Terima kasih banyak Pak Denny. Semoga laris manis dan juga semua yang dijajakan di sini sehat ya Pak ya. Ya, makasih banyak Pak Denny. Nah, kemudian memang di sini animo masyarakat Surabaya untuk berkurban di tahun ini sangat tinggi saudara, dan tidak hanya di Jalan Mejen Sungkono Surabaya ini, namun pantauan kami juga di berbagai macam titik sekecamatan di 31 kecamatan kota Surabaya udah banyak lapak-lapak dari hewan kurban yang dijajakan dengan